program MBG ditolak sama pihak sekolah. Kenapa lele mentah saja yang harus kita berikan kepada para siswa mumpung bulan puasa? Karena ada cuan fantastis pada sang lele berkumis dan licin itu yang harus kita selamatkan ke kantong pribadi. Ratusan pelajar di Kecamatan Kutorjo, Kabupaten Mojokerto, diduga mengalami keracunan massal setelah mengonsumsi makan bergizi gratis, Sabtu 10 Januari 2026. Ngasih tempe busuk, ngasih anggur busuk, ini bukan binatang, bukan. Ini anak sekolah. Kalau murid kami keracunan, apa kamu mau tanggung jawab? Tolong temuin saya sama yang punya MBG. Ya, ini penghinaan buat kami. Dana anggaran ini dari pemerintah, dari Bapak Presiden Prabowo. Ini saya lanjutin sampai ke beliau. Jangan dikira saya nggak bisa nyampe sama dia. Tapi satu nyawa pun, satu anak pun sakit, itu adalah menjadi tanggung jawab kami, adalah kesalahan kami sebagai pelaksana. Ini tolong diambil dan saya tidak mau terima. Saya sudah berkali-kali Mbak. Pertama ada ulatnya, ahli gizi bagaimana? Ada sekropnya, ahli gizi bagaimana? Sekarang ada seperti ini. Prabowo itu adalah untuk UMKM, tapi diberlakukan UMKM atau tidak? Tidak, Pak. Siapa yang ngambil borongan MBG ini? Kita tahu, anggota legislatif, Pak. Hai, Assalamualaikum buat semua yang sedang menonton video ini. Kami di Tukang React mendoakan anda semua dalam keadaan sihat walafiat, dijauhi dari segala bala musibah dan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanan bergizi gratis MBG adalah satu bentuk usaha pemerintah Indonesia dalam meningkatkan gizi pelajar dan golongan tertentu dengan memberikan makanan bergizi secara percuma, secara konsisten, iaitu setiap hari untuk pelajar sekolah. Namun apa yang agak meresahkan ibu bapa pelajar apabila ada segelintir dapur SPPG yang menyediakan makanan tapi tak memenuhi standard. Ada pelajar yang terima makanan yang dipenuhi ulat, ada juga makanan yang tak bergizi diberikan. Bahkan ada juga yang memberikan ikan mentah untuk pelajar, bawa pulang dan dimasak. Sejak ianya dilaksanakan, seramai lebih dari 20,000 orang pelajar dilaporkan mengalami keracunan makan. Kalau dilihat, program ini sebenarnya sangat baik, tapi ada segelintir dapur, SPPJ, yang kurang bertanggung jawab mengelola dan menyediakan makanan yang sesuai untuk dimakan. Baik, di video kali ini kita akan melihat respon warga Indonesia dalam menyingkap sebuah sekolah yang menolak makanan dari dapur, SPPJ, yang diduga memberikan ikan keli mentah kepada pelajar. Sebelum tu, korang boleh support Tukang React dengan cara tekan butang subscribe, tekan loceng, dan jangan lupa komen yang baik-baik. Tanpa buang masa, mari kita sama-sama saksikan. Let's go. Ada satu video yang lagi rame banget yang beredar di mana ada seorang kepala sekolah menolak kiriman MBG daripada salah satu SPPG di daerah Pamekasan. Isinya tuh lele marinasi, tahu, dan tempe ungkep dijadikan di satu wadah. Paket ini dibagikan kepada siswa SMA di pagi hari. Padahal kita tahu nih siswa SMA itu pulangnya jauh lebih sore dibandingkan SD atau SMP. Artinya makanan itu bisa berada berjam-jam di kotak itu di luar ruangan. Sedangkan kita tahu ketahanan daripada lele yang dimarinasi tidak termasak itu cuma beberapa jam. Kalau misalnya dari pagi sampai sore, otomatis ini kan sudah jadi busuk di sore hari. Nah, disinilah kita harus kritik, tapi kritiknya harus jelas objeknya. Jangan membuat logika kita malas. Yang perlu dikritik itu bukan langsung programnya. Yang perlu dikritik adalah standar keamanan pangan, SOP pengemasannya, sistem distribusi daripada SPPG tersebut yang tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Kenapa dilakukan seperti ini oleh SPPG? Seperti yang udah pernah gue jelaskan sebelumnya, di dalam melihat sebuah kebijakan publik, kita perlu melihat 3 hal: policy design, policy implementation, dan level governance-nya. Kesalahan yang sering terjadi di media sosial adalah orang tuh langsung loncat ke kesimpulan besar. Program MBG itu gagal, atau programnya itu pasti bermasalah. Padahal, satu kesalahan implementasi tidak otomatis menggambarkan keseluruhan kebijakan. Kalau ada kasus seperti ini, justru ini adalah bahan evaluasi. Pertanyaannya harus jelas. Kenapa juknisnya nggak dijalankan? Kenapa SOP-nya tidak dilaksanakan? Apakah distribusi makanan ini sudah disesuaikan dengan jam pulang daripada siswa? Itu kritik yang membangun sistem, bukan sekedar menyimpulkan. Karena dalam kebijakan publik, kritik yang baik itu adalah kritik yang presisi, kritik yang membangun juga, supaya masalahnya benar-benar diperbaiki, bukan sekedar dipakai untuk membenarkan kebencian atau ketidaksukaan atas apa yang memang sudah ada dari awal daripada diri kita. Penolakan hari ini, hari Senin tanggal 9 Maret 2026 untuk jatah MBG 3 hari.
Senin, Selasa, Rabu. Jadi ditolak hari ini, ya. Untuk sekali lagi untuk jatah 3 hari, ya. 2 9, 10, 11. potong tempe, 2 potong tahu dan 1 lele mentah ini. Ya, oke. Ya, jadi untuk jatah 3 hari ini SMA 2 menolak dengan tegas. Ya, Terima kasih. sip, ya. Dibagikan, ya. Jadi MBG hari ini yang di SMA 2 tidak layak untuk dibagikan ke siswa dari Peru. Kenapa? Yang pertama, lele yang masih hidup ini diperkirakan jam 12 membusuk dan merusak ke yang lain. Ini. Jadi mohon maaf untuk dapur, sekolah bersikap demi keselamatan anak-anak. Jadi tolong diperhatikan. Ya itu. Yang ini Bu, Yang tolong dibuka. Yang kedua. Bukan. Tidak, artinya kekurangannya ini. Ya. Ya. Ini Cuman ini dong. bisa diturunkan. Ya, ini. Ya, ini buktinya. Masih mentah ya. Ini masih mentah lelenya. Ya. Bahkan kumis lelenya masih utuh. Ini yang sangat disesalkan oleh sekolah. Karena terus terang akan menjadi sampah di sekolah karena akan dibuang oleh anak-anak nanti. Jadi penerima layanan di sini mewakili sekolah untuk disampaikan ke pihak dapur, mungkin tertulis juga akan disusulkan. Ya, tertulis sehingga ada kecenderungan sekolah juga akan segera memutus MOU untuk pindah dapur. Ya. Ini. Terima kasih, mungkin demikian. Harap juga kepada Bapak Ibu guru mohon kesabarannya. Ya, siap. Ya. Ini proses pengembalian pengiriman pertama. Ya. Dengan sangat terpaksa. Bisa aja. Sekali lagi beberapa kali diingatkan belum ada tindakan. Belum ada tindakan. Tindakan perbaikan kualitas. Sekali lagi. Bisa dimasukkan ya. Ini jadi kita kembalikan ya, guys. Menu lele mentah dari program MBG ditolak sama pihak sekolah. Salam huru hara Indonesia. Bapak Dadan, ini kayaknya anak buah Bapak salah mencerna deh. Karena Bapak bilang kan sama Bapak Prabowo, anak-anak dikasih lele 1 ekor. Bapak sih nggak bilang digoreng apa direbus gitu loh Pak. Apa lele hidup? Kalau lele hidup kan bagus Pak buat ternak ya. Nah ini kayaknya ini salah mencerna nih Pak anak buah Bapak. Ya Bapak Dadan, ini dikasihnya lelenya lele mentah kayak begini nih Pak nih. Ini bisa tahunya tempenya juga ikut tercemari karena kalau siang nilai pasti busuk nih Pak. Tapi menurut Ibu Wakil Kepala BGN, digoreng saja katanya bukan buah puasa. Ibu, kalau digoreng siang itu Bu udah keburu busuk Bu. Atau kalau emang mau digoreng sekalian Bu dikasih sama minyaknya. Ya minimal 1 liter gitulah Bu. Kan lumayan ya buat emak-emaknya di rumah untuk menggoreng yang lainnya. Ini tolong ya kalau memberikan menu MBG itu yang jelas Pak. Jangan yang mentah-mentah dikasih ke anak Pak. Jadinya kan arah-aneh gitu. Bapak Dadan, tolong ya Bapak Dadan kesayangan para karyawan MBG. Ini tolong dijelasin lagi nih Pak sama anak buah Bapak. Kayaknya mereka salah tangkap nih Pak apa yang Bapak bicarakan. Kenapa lele mentah saja yang harus kita berikan kepada para siswa mumpung bulan puasa? Karena ada cuan fantastis pada sang lele berkumis dan licin itu yang harus kita selamatkan ke kantong pribadi. Para mahasiswaku yang otaknya masih receh dalam memanipulasi anggaran, sini merapat. Saya ajarkan kalkulus manipulus termodinamikus berbasis lele berkumis licin dibalut marinasi tanpa digoreng. Ingat, ini rahasia. Fokus ke angka. Jika satu sekolah ada 1000 siswa, jatah 3 hari, total 3000 lele, tahu dan tempe. Kalau lele, tahu dan tempe ini digoreng, butuh 150 liter minyak premium. Itu 3 juta. Gas LPG komersial 10 tabung, 2 juta. Anggaplah ada gaji kuli masak 3 hari, 2,5 juta. Total anggaran yang menguap jadi asap dapur itu 7,5 juta rupiah. Sayang kan kalau tidak diselamatkan? Solusinya jangan digoreng, cukup marinasi saja lele berkumis ini. Masukkan ke dalam wadah plastik bersuhu ruang bersama tahu dan tempe sambil menunggu bakterinya berkembang biak. Biarkan emak-emak orang tua murid yang nombok minyak di rumah
Anggaran cair penuh pakai harga lauk matang, tapi biaya masak nol besar. 7,5 juta bersih masuk kantong pribadi dari satu sekolah. Bayangkan kalau pegang 10 sekolah. Lo kenapa ya pada komplain semua lo ngelihat yang MBG kemarin? Hah? Itu sebenarnya cara bangsa membangun generasi emas Indonesia. Lu nggak tahu aja pemerintah kita itu pemikirannya sejauh itu, ya kan? Kenapa kemarin dikasih lele nggak digoreng? Ya karena supaya elunya itu pandai memasak. Siapa tahu ada jebolan jadi master chef di masa depan, ya kan? Kenapa dikasih lele yang masih hidup? Supaya lu pintar merawat dan bisa beternak lele. Siapa tahu nanti lu lulus SMA bisa melanjutkan kuliah lu dari hasil ternak lele. Itu pinternya pemerintah kita di bangsa kita. Pemikirannya jauh ke depan, lebih jauh daripada masyarakat tapi dekat di dompet. Ya gitulah, ya kan. Kemarin udah dikasih yang ada uletnya, sekarang dikasih yang belum digoreng. Aduh, kalau mau efisiensi, ya kan, coba deh efisiensi dari segi gajinya kalian gitu ya, anggarannya dikurangin dan diefisiensikan ke satu hal yang lebih berguna lagi. Jangan malah di MBG yang berguna kadang berguna gitu ya. Diefisiensiin juga sampai akhirnya dapur-dapur MBG ini tidak bisa membeli minyak goreng. Kayak gitu loh. Tapi balik lagi, sebagai warga yang baik, kita harus positive thinking bahwa ini adalah langkah pemerintah untuk memajukan pola pikir anak-anak bangsa generasi emas. Bego boleh, tolol jangan. Mungkin pemerintah bilang secara ekonomi ini adalah untuk orang miskin. Sekarang MBG itu 335T. Kalau dibagi rata ke semua penduduk, itu per orang dapat 361.000 per bulan. Kalau dibagi ke orang miskin saja, setiap orang miskin itu per keluarga bisa dapat 66 juta per keluarga per tahun. Dan kalau dibagi per bulan, keluarga miskin itu punya hak 5,2 juta dari anggaran 335T itu. Tetapi berapa rupiah yang diterima oleh masyarakat miskin hari ini? Hanya sekitar 200.000 rupiah dari hak mereka yang seharusnya mereka terima 5,2 juta per keluarga per bulan. Sekarang selisihnya kemana? Uang ini larinya kemana? Uang ini larinya ke rente, ke vendor besar, logistik besar. Mereka-mereka yang menikmati ini bukan dari masyarakat kecil. Maka hari ini sebetulnya masyarakat sipil, semua masyarakat Indonesia sederhana meminta haknya kepada negara agar uang 335T itu yang dianggarkan di APBN betul-betul masuk ke kantong masyarakat, masuk ke masyarakat kecil. Karena hari ini 6 juta per hari setiap dapur itu disubsidi oleh negara. Itu bukan bantuan sosial untuk masyarakat, itu adalah corporate welfare. Itu adalah bantuan kepada perusahaan. Nah, sekarang begini, kenapa mesti posting belatung? Kenapa mesti diposting, begitu kan ya? Nah, yang kita takutkan adalah membentuk jiwa tidak bersyukur. Alhamdulillah ya ada bilatungnya, alhamdulillah ya Allah ada bilatungnya, harus gitu Bu. Iya benar, harus gitu. Saya tahu ketakutan ibu jangan di post itu maksudnya apa, biar nanti anak-anak gitu takutnya jadi takut gitu makan MBG ya kan. Tapi ambil positifnya Bu, supaya anak-anak yang lain, kita sebagai orang tuanya juga kalau mau makan apa-apa tuh lebih teliti, dilihat dulu takutnya ada belatungnya. Beda nih, ini menurut saya Bu ya, beda banget antara kurang bersyukur dengan adanya belatung. Masa iya ada belatung kita harus bersyukur? Kalau misalkan orang yang gak bersyukur itu contohnya nih, bosen makannya ini aja, nah itu gak bersyukur. Tapi kalau misalkan ada belatung, ya wajar kita ngeluh. Masa ada belatung? Ya Allah alhamdulillah ada belatung, kayak gitu masa? Apa ibu udah terbiasa makan belatung? Ibu udah terbiasa makan krotok gitu, jadinya harus bersyukur gitu? Kalau misalkan gak diposting, perbaikannya apa? Ada perbaikan gak zaman sekarang itu? Kalau misalkan gak diposting, gak diramein, jangan berharap ada perbaikan, ya minim banget. Terus kalau misalkan diposting kayak gimana? Menurut saya nih, justru ini tuh momen terbaik buat kalian ini, para penggerak atau para pengurus MBG itu harus bisa membangkitkan kepercayaan anak-anak supaya mau makan MBG. Ini banyak banget, dari awal muncul MBG banyak banget loh kasus. Banyak yang keracunan, belatung, dan lain-lain sebagainya.
Nah, pikir sekarang kalian mikir gimana caranya membangkitkan kepercayaan mereka. Cuma itu doang, Bu. Jangan malah dibilang kita nggak bersyukur. Kalau di dalam pedoman gizi seimbang, yang pertama itu adalah rasa bersyukur. Jadi pertama kalau lihat makanan itu bersyukur dulu bahwa kita mendapatkan makanan tadi kan ya. Nah kemudian, nah itu posting ya. Posting yang nah sekarang begini, kenapa mesti posting belatung? Kenapa mesti diposting begitu kan ya? Nah, yang kita takutkan gitu. Nah, sekarang yang kita takutkan itu adalah membentuk jiwa tidak bersyukur. Itu yang kita takutkan dari anak-anak itu ya, membentuk jiwa tidak bersyukur. Nah itu yang kita takutkan. Jadi membentuk karakter, justru karakter yang bukan karakter yang baik. Coba sekarang anak kalau ada belatung terus diposting gitu ya, apa keuntungannya bagi anak? Tapi tidak kami duga, ternyata saat ini luar biasa masalah yang terjadi. Itu sebabnya saya tidak pernah akan mau menyebut angka atau apapun yang terjadi, karena ini bukan masalah angka. Tetapi satu nyawa pun, satu anak pun sakit, itu adalah menjadi tanggung jawab kami, adalah kesalahan kami sebagai pelaksana untuk harus memperbaikinya secara total. Jadi sekali lagi pada anak-anak saya yang tercinta, terjadinya insiden keamanan pangan. Dari 45 dapur itu 40 dapur kami nyatakan ditutup untuk batas waktu yang tidak ditentukan. Sampai semua penyelidikan, baik investigasi maupun perbaikan sarana dan fasilitas selesai dilakukan. Lalu tadi malam kami juga sudah keluarkan surat kepada para mitra untuk kami memberikan batas waktu 1 bulan untuk melengkapi SLHS, sertifikat layak hygiene dan sanitasi, kemudian sertifikat halal dan sertifikat untuk penggunaan air yang layak pakai dalam waktu 1 bulan. Apabila dalam waktu 1 bulan itu ternyata mereka tidak memenuhi 3 hal ini, maka kami akan menutup. Ini tolong diambil dan saya tidak mau terima. Saya sudah berkali-kali Mbak. Pertama ada gelatnya, ahli gizi bagaimana? Ada sekropnya, ahli gizi bagaimana? Sekarang ada seperti ini. Ini sudah telak, jelek sekali. Anakku nek mati piye Mbak? Kayak busukan kali. Jenengan ngomong, iki ya. Ayo tak jane Indonesia. Ayo tak ajak ke Delis, ini ada berapa? Atau tak bawa ke pabriknya di Sarirejo. Aku yang gagal. Ini berapa di sana? 750. Ayo percayalah. Benar enggak ini 750? Karena saya sudah biasa ambil di sana Sarirejo, pabrik Sarirejo ini. Betul enggak? Kerjasama dengan Sarirejo. Wes ayo Mbak. Sembir. Ayo ini waduh ini 750. Nek didol 3.500 batine piro? Dianu Pak, batine piro iki? Kurang batine MBG dengan 5.000 dan lebihnya. Ini 3,5 di MBG. Tapi di Sarirejo 750. Berarti piro? Hitungan. Kurang piro? Jeruk busuk saya tidak beli. Walaupun semiskin-miskinnya orang sini, jeruk busuk ibu mau enggak tadi? Enggak mau. Enak enggak? Mas, enak enggak?
gizi. Tahu nggak gizi kayak gini? Bener nggak? Nah, lah apa gunanya nggak ahli gizi? Lah apa gunanya? Walaupun ribuan, ini semua loh, hampir semua loh, demek mas, apa gunanya dari ahli gizi mbak? Sekarang ini aku protes mewakili semua sekolah loh, bukan hanya sini loh, dan semua sekolah akan dikembalikan, karena kami sudah kompak untuk kembalikan. Ahli gizi, jenengan sekolah di mana ahli gizi? Sekolahnya di mana mas? Ngudi Waluyo, ponakan saya lulusan di sana dan tidak seperti ini mutunya. Ahli gizi kok ngekai ekonomi ini yopo. Ya sekarang ini mbak, ini 3.500. Jenengan aja tak jalan warung ya. Neng warung bener mbak, 2.000 tebal loh mbak. 2 kalinya ini loh. Ayo tak ajak ya. Ini loh mbak pojokan ini mbak. Ayo mas, tak ajak ya. Ini daripada saya dikomplain orang tua dan jenengan malu, ini sudah di-spill semalam dari yang kemarin. Kemarin itu harga berapa? Orang tua sampai malu saya. Semua komplain pada guru. Pagi ini guru komplain sama saya. Makanya saya marah pagi ini. MBG jangan dianggap gratis. 15.000. Itu pajak dari rakyat, dari guru loh. Gajinya udah dipotong mbak. Tahu nggak? Gaji kami yang dulu dipotong 15%, sekarang 16%. Yang kemarin dipotong 5%, sekarang gaji 6%. Karena untuk MBG. Lah kok tiga yang ini? Piye? Perlu saya laporkan ke Satgas? Karena saya punya bukti dan video. Bagaimana? Mau memberi yang terbaik atau saya pindah? Kalau memberi yang terbaik, saya akan dinilai terus. Jangan main-main loh mbak. Saya sudah 3 kali 4 kali komplain loh. 1 ulat, wes takut diem. Orang tak spill kemana-mana. Tak kon diem dulu-dulu. 2, stroke. Rasakan yang anak jenengan kayak makan nenek sekupe, mati perak. Ibu, mas, nek anakmu jika ikan ngono kok terima ora? Enggak, aku bermenang. Asal ini dikai busukan ngono ya bener ngekai gratis apa? 15.000 gratis. Lek dikai berbayang-bayang ini, kayak murahan barang ini loh. Anak-anakku mau aku dikai orang ini. Lebih baik saya suruh orang tua bawa makanan sendiri, makan bareng kayak dulu ya. Di sini dulu ya Bu, sebelum MBG kami mengadakan piring pelangi. Jadi ini saya tidak mengada-ada ya. Ini saya tembusin langsung ke Pak Pampres. Tolong Pak Mardianto yang terhormat, memang kamu sudah jadi pendamping Pak Pampres, jadi Pak Pampres di sana Mardianto. Saya minta tolong sama kamu sampein sama Bapak Presiden Prabowo dari Lampung Utara, SD Negeri 3 Sinangsari, Pak Pampres, karena kita selalu live, selalu ketemu, selalu WA, tolong. Saya minta tolong karena kamu Pak Mardianto sudah jadi Pak Pampres di sana, bisa langsung ke Bapak Presiden Prabowo. Inilah bukti. Dan 3 minggu kemarin mereka tidak beroperasional. Mereka bilang dana anggaran itu tidak turun dari pusat. Dan mereka bilang lagi sama Ibu Emma bahwa anggaran 3 minggu tidak mereka ambil dari pusat. Benar atau tidak? Tolong kamu konfirmasi, sampaikan ke Bapak Presiden Prabowo yang terhormat. Assalamualaikum. Ini ya, saya minta tolong sama yang punya dapur MBG. Kalau masih mau bekerja sama dengan baik, saya sudah puas sabar sama kamu orang ya. Dari 3 minggu kamu orang tidak beroperasional, kompensasi buat SD kami tidak ada, tanggapan kamu orang pun tidak ada, kamu orang pemberhentian satu pihak. Nah hari ini apa anggapan kamu orang? Ngasih tempe busuk, ngasih anggur busuk. Ini bukan binatang, bukan, ini anak sekolah. Kalau murid kami keracunan, apa kamu mau tanggung jawab? Tolong temuin saya sama yang punya MBG ya. Ini penghinaan buat kami. Dana anggaran ini dari pemerintah, dari Bapak Presiden Prabowo. Ini saya lanjutin sampai ke beliau. Jangan dikira saya nggak bisa nyampe sama dia. Ya, udah kebiasaan. Kadang jeruk busuk, kadang salak busuk. Ini anggur makanan hewan, makan sama kamu orang.
Makanya cari pekerja itu yang betul-betul profesional. Kalau memang nggak bisa bekerja, ganti pekerja. Jangan masukin barang busuk kayak gini. Ini bukan makanan manusia. Saya minta tolong pertanggungjawaban kabar yang punya ada MBG. Temuin saya. Terima kasih. Yang kita permasalahkan adalah MBG ini, Pak. Targetnya Prabowo itu adalah untuk UMKM. Tapi ini dilakukan UMKM atau tidak? Tidak, Pak. Siapa yang banyak ngambil borongan MBG ini? Kita tahu, anggota legislatif, Pak. Kita bukan tidak tahu, Pak. Kita tahu siapa yang punya dapur MBG. Ujung-ujungnya apa? Bagi-bagi kue dengan polisi dan militer. Betul nggak? Betul. Berapa juta katanya lapangan pekerjaan yang akan diberikan. Tapi cuma berapa ribu yang diberikan kepada masyarakat, Pak. Ini ada kebocoran struktural nih, Pak. Yang miss oleh pemerintah. Pemerintah melihat sebenarnya. Tadi butuh apa? Butuh tempat makan dan lain-lain. Ini kan kerja-kerja proyek ini, Pak. Bukan kerja-kerja yang sifatnya untuk masyarakat. Tidak menyentuh, Pak. Oke, sekolah gratis, sekolah berbasis negeri itu sekolah gratis. Tapi pertanyaan saya, seragam mereka beli atau tidak? Buku tulis mereka beli atau tidak? Kalau MBG menyentuh masyarakat miskin, tidak mungkin ada saudari kita yang entah nanti dia bisa jadi pemimpin negara yang cita-citanya tinggi itu. Tidak mungkin, Pak, mereka bunuh diri loh, Pak. Ini rezim Prabowo kejam sekali. Kalau memang MBG untuk menyentuh masyarakat miskin, bohong, Pak. Bohong MBG itu untuk menyentuh masyarakat miskin. Yang sekolah itu orang yang mampu aja, Pak. Cuma 3% anak yang bisa menempuh bangku kuliah ini, Pak. Di seluruh Indonesia. Bayangkan. Jadi begitulah respon warga Indonesia berkaitan sebuah sekolah yang menolak makanan dari dapur SPPJ yang menyediakan ikan keli mentah kepada pelajar. Rata-rata netizen tak bersetuju dengan menu ikan keli mentah untuk dibawa pulang. Pihak sekolah merasakan ikan keli tersebut mungkin dah memburuk dan ini agak membahayakan murid-muridnya jika dimakan. Bagi pihak dapur, SPPJ pula membuat klarifikasi bahawa menu pada hari tersebut ada banyak selain dari ikan keli mentah. Menurut ahli SPPJ pada Mau Budangan, ikan keli marinasi adalah ikan yang dapat bertahan lama dan khasiat gizinya juga tidak menurun. Apa yang dapat kami simpulkan, apa yang pihak sekolah dah buat sangat bertanggungjawab untuk tidak menerima ikan keli tersebut. Cuma agak tak masuk akal bila dapur SPPJ memberikan makanan mentah yang belum dimasak. Bayangkan, ibu bapa perlu buang waktu goreng seekor ikan, perlukan minyak masak. Kenapa tak masak aja siap-siap? Kan elok. Program MBG ni dah okey dah, tapi segelintir dapur yang tak peka pada kualiti makanan, tu yang jadi masalah. Jadi mungkin itu saja untuk video kali ini. Semoga dapat memberikan sedikit sebanyak manfaat kepada kita semua. Apa yang baik kita ambil dan mana yang buruk kita tinggalkan. Jangan lupa support Tukang Riak dengan cara tekan butang subscribe, tekan loceng agar tidak ketinggalan video seterusnya dan jangan lupa tinggalkan komen. Terima kasih sudah menonton. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.